program YCT. Yuk cari tahu persembahan TV Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Nah, sekarang kita masih akan ngobrol banyak lagi. Tapi sebelumnya mungkin boleh Bunda Mbak dicicip dulu makanannya, minumannya. Mungkin boleh langsung aja, ini ada es kopi jelly. Iya, silakan Mbak, Bunda. Sambil dicicip-cicip mungkin kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang sebenarnya kan banyak nih masyarakat yang belum tahu sebenarnya apa sih 8 fungsi keluarga. Dan nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi sebenarnya seberapa pentingnya sih masyarakat untuk mengetahui dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang 8 fungsi keluarga, terutama di era adaptasi kebiasaan baru seperti saat ini. Nah, kita lanjut ngobrol lagi. Tadi cicipnya udah enak ya Bun ya? Banget nih kopi jelly-nya nih. Iya, makanya luar biasa banget. Ini salah satu mungkin minuman yang best seller juga di sini Bunda. Iya Mbak, nanti kalau sering-sering ke Ada 3 macam ya? Iya, kalau yang ini ada es kopi pandan kayaknya kalau hijau ya. Iya, ini jelly ya. Kalau Susu, rasa susu. Oke, susu. Dan pastinya recommended banget buat ngobrol-ngobrol kayak gini ya Bunda ya. Oke, kita Nanti kapan-kapan saya bawa keluarga ke sini. boleh banget. Salsa juga bagian dari keluarga kan Bun, jadi dibawa juga. Oke, Bunda, Salsa mau tanya lagi nih Bunda. Sebenarnya seberapa pentingnya sih fungsi atau peran keluarga ini diketahui sama masyarakat? Terima kasih Mbak Salsa. Jadi memang keluarga ini adalah kunci utama suksesnya ya untuk mewujudkan keluarga itu berketahanan. Seperti tadi di awal saya katakan bahwa keluarga itu bisa menciptakan keharmonisan keluarga. Karena di dalam keluarga itu ada pendidikan gitu ya, yang istilahnya keluarga itu harus diasah terus-terusan. Apa yang diasah tuh Mbak Salsa? Ya, jadi diasah tentang ilmunya, agamanya, juga kepandaiannya ya di dalam teknologi ya, terus kompetensi melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Kemudian di dalam keluarga itu juga ditanamkan ASI ya, jadi ada asah, ASI dan asuh. Nah, ASI itu di keluarga itu ada nilai-nilai cinta kasih, dimunculkan cinta kasihnya. Misalnya seperti kalau anak-anak dari kecil ya, kita berikan kasih sayang yang betul-betul, misalnya dari bayi kita harus mengkonsumsi makanan yang bergizi gitu ya, apa ini asupannya itu di dalam keluarga yang pola asuh ya. Jadi ada asah, asi dan asuh. Kalau asah, keluarga itu harus diasah terus-terusan tentang apa? Tentang agamanya, teknologinya, bersosialisasi dengan lingkungan. Jadi jangan apa nak ya itu. Iya, tentang pengetahuan. Kemudian kita juga sebagai seorang orang tua, suami istri itu harus memberikan kasih sayang yang luar biasa kepada anak-anak itu gitu. Kemudian juga kita memikirkan juga tentang pendidikannya gitu ya. Kita memperhatikan tentang sandang dan pangannya seperti itu. Kemudian di mana keluarga itu kenapa sangat penting tadi ya Mbak Salsa, karena harus kepada masyarakat memang harus diaplikasikan, terutama dan utama 8 fungsi itu di keluarga dulu diaplikasikan, kemudian di lingkungan, kemudian nanti kita berikan kepada masyarakat. Makanya 8 fungsi keluarga itu memang benar-benar diketahui oleh masyarakat. Misalnya pun ada fenomena kenakalan remaja misalnya, itu pasti salah satu dari 8 fungsi keluarganya nggak jalan ya Bunda ya. Yeah. Misalnya dia narkoba misalnya, tapi pasti salah satunya nggak jalan, misalnya cinta kasihnya yang kurang atau fungsi ekonominya dan sebagainya. Yeah. Jadi saling melengkapi ya Bunda. Yeah. Kadang-kadang begini Mbak Salsa, di dalam keluarga anak itu baik gitu kan. Iya, kadang. Iya, anak itu baik, manut, nurut Pas gitu keluar? ya. Pas keluar dia kurang kontrol Iya, gitu benar. kan, karena kesibukan kedua orang tuanya. Jadi seperti itu. Jadi kalau ada hal-hal apa-apa dipanggil dari sekolahan, Iya. orang kaget. Hah, anak saya jadi anak manis kok Di rumah kalem aja. Iya. Tapi secara psikologis juga ada Ibu kayak gitu. Iya. Maksudnya ketika anak itu bermasalah di sekolah, pasti dicari tahu di rumahnya dulu gimana. Benar kata Ibu tadi kan, kayak misalnya harus memang dari keluarga, memang benar-benar harus dari keluarga sih bilang.
kita juga sebagai psikolog juga kayak gitu, harus mencari latar belakangnya sebenarnya karena apa sih. Nggak mungkin anak ini tiba-tiba nakal di sekolah tapi di rumahnya enggak kayak gitu, pasti ada permasalahan di rumahnya. Ya, bener sih kata ibu. Nah, jadi hal itu juga jadi kajian bahwa kuliah dulu ya. Benar sekali. Oke. Nah sekarang di masa adaptasi kebiasaan baru ini ya Mbak, kita sering kali dengar yang namanya orang tuh stres kayak gitu kan, apalagi ada orang banyak yang di PHK kemudian, ataupun jangankan orang-orang di PHK, Salsa sebagai mahasiswa aja selama belajar online di rumah, dia tuh kadang-kadang stres juga gitu kan. Jadi kita sering, bosan banget. Jadi kita sering dengar namanya istilah kesehatan mental gitu Mbak. Jadi kita sebenarnya pengen tahu nih sebenarnya apa sih itu kesehatan mental dan kenapa kita harus jaga mental kita, apalagi di situasi yang seperti saat ini Mbak. Nah, kesehatan mental itu sebenarnya upaya individu untuk mengatasi atau meminimalisir tekanan atau stresnya, misalnya dari perilakunya atau dari kognitifnya kayak gitu. Nah, tergantung bagaimana cara dia menanggapi masalahnya, menanggapi stresnya kayak gitu. Jadi upaya apa sih yang dia lakukan untuk menekan dan meminimalisir stresnya itu? Sebenarnya kesehatan mental itu sih. Kadang ada orang yang masalahnya dikit tapi dia terlalu kepikiran, jadi kan membuat dia cemas, stres sendiri kayak gitu. Nah sebenarnya tergantung coping stres itu, cara dia mengatasi stresnya itu. Ada yang kalau ada masalah udah bawa tidur aja lah, nggak usah dipikirin itu banget berarti ya. kan itu copingnya dia gitu, cara dia mengatasi stres ya dengan tidur kayak gitu. Kan setiap orang tuh punya beda-beda. Nah, jadi Mbak, kalau misalnya seseorang itu kesehatan mentalnya terganggu misalnya, sebenarnya gejalanya tuh apa sih Mbak gitu? Gejalanya banyak sih gejalanya, tapi salah satunya yang termasuk COVID gejalanya yang paling sering itu biasanya tidurnya udah nggak nyenyak kayak gitu. Kemudian ada kecemasan yang berlebihan. Kadang-kadang ya semua orang pasti punya cemas ya, tapi kan kalau udah berlebihan dan mengganggu aktivitas dan dia nggak bisa produktif lagi, itu kan berarti udah mengganggu, jadi gangguan. Kemudian juga sedih yang berlebihan, kemudian ketika nggak ada apa-apa tiba-tiba dia bahagia kayak gitu kan, jadi lonjakan emosi yang tiba-tiba berubah dengan waktu yang relatif singkat kayak gitu. Kemudian ada lagi juga mungkin menarik diri dari lingkungan sosial, misalnya dia punya perasaan lingkungan sosialnya ini mengancam dia, jadi tiba-tiba dia menarik diri dari lingkungan gitu. Sebenarnya masih banyak sih gejala-gejala kesehatan mental lainnya, tapi kebanyakan yang dirasakan orang-orang tuh itu. Mungkin kalau istilah sekarang tuh remaja tuh suka overthinking kalau malam-malamnya, nggak sih, kayak kebanyakan mikir tentang masalah, kebanyakan mikir tentang masa depan misalnya, terus tidurnya akhirnya jadi keganggu kan gitu. Nah, ini nggak usah nambahkan dikit. Makanya untuk menghindari stres di dalam keluarga itu bisa menerapkan 8 fungsi keluarga tadi. Khususnya satu fungsi yaitu fungsi cinta kasih atau fungsi kasih sayang gitu ya. Jadi di masa pandemi ini keluarga memang benar-benar penting, yang mendukung, benar-benar sangat mendukung supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kalau tadi kita udah ngobrol banyak nih Bunda dan juga Mbak, kayaknya agak halus ya kalau udah ngobrol banyak ya. Silakan kita mungkin boleh kita cicipin dulu. Ini makanannya enak-enak nih Mbak Salsa. Iya, makanya enak-enak. Ini minumannya ada dari kopi, dari Jati Jiwa. Terus juga makanannya ada dari TikTok Cafe, ini ada chicken pop. Oke, ada chicken pop. Terus ini ada pisang, iya, tapi ada toppingnya coklat gitu, enak banget. Terus itu ada tahu isi, ada burger juga di situ, sama ada pisangnya juga banyak banget. Dan burger juga ya itu iya, ya. dan makanan-makanan kayak gini pastinya harganya juga nggak pricey, harga mahal, jadi cocok banget buat mahasiswa dan pokoknya buat nongkrong di sini. Sambil kita belajar ini bisa di sini juga. Iya, bosan di bener rumah. banget. Apalagi kalau mahasiswa kayak salah satu emang senang banget belajarnya di luar. Ini langsung aja cicipin Bunda. Mbak, langsung aja dicicipin. Langsung aja Bunda. Nah, ngomong-ngomong soal kopi ya kan. Nah, Salsa punya tips nih buat sahabat BKKBN dan juga buat Bunda sama Mbak juga. Nah, jadi kopi ini ternyata menurut informasi yang dihimpun dari lifestyle.okzen.com, ternyata kalau kita minum kopi itu bisa mengembalikan otak menjadi lebih rileks dan lebih bahagia. Nah, sering nggak Mbak dan Bunda nih minum kopi? Oh sering. Oh sering ya, suka ya? Bahkan kopi itu bagus untuk kesehatan jantung. Ada yang kopi encer aja, jangan keringan sekali aja. Oh, oke. Ini penting juga.
Nah, jadi kopi ini ternyata bisa bikin relax dan juga bahagia. Kita coba dulu ya. Kan bener kan? Langsung moodnya langsung naik kan. Nah, tapi pertanyaannya nih, kalau minum kopi pas stres tuh boleh nggak sih? Misalnya kita lagi stres, kita minum kopi. Nah, boleh nggak ya kira-kira? Ternyata informasi yang dihimpun dari hellosehat.com, ternyata kalau kita minum saat lagi stres, terus kita minum kopi, itu ternyata efek rileks yang didapatkan itu ternyata cuma sesaat. Dan kadang-kadang ada efek samping yang ditimbulkan dari minum kopi itu, misalnya kayak tiba-tiba jadi cemas atau tiba-tiba jadi deg-degan. Nah, jadi sebenarnya waktu yang paling baik itu misalnya pas bangun tidur. Baru bangun tidur, mau rileks lagi, itu baru minum kopi, itu baru cocok. Nah, sahabatnya KBN Bengkulu, tadi tuh tips-tips sedikit-sedikit tuh tentang bagaimana caranya untuk mendapatkan kerileksan tanpa susah-susah harus ke tempat pijit misalnya, atau harus ke salon misalnya, cukup minum kopi aja, nanti suasana bahagia dan rileksnya bakal balik lagi. Nah, kita nanti akan lanjut lagi ngobrol-ngobrol lebih lanjut tentang dampak musik keluarga di era adaptasi kebiasaan baru, masih bersama dengan Bunda dan juga Mbak Emil, tapi jangan kemana-mana, tetap di acara YCT Yuk Cari Tahu persembahan TV Perwakilan BKKBN Provinsi Bengkulu. Silakan dimakan lagi, Mbak. La-di-dee, la-da-da-doo, da-da-da-me, da-da-da-you.